Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pertemuan ketiga ilmu pelayan datar. Kita membahas tentang haluan utara selatan pada lintang senama, di mana lintang tolak lebih kecil daripada lintang tiba. Baik, sebelum kita lanjutkan, sebaiknya Anda subscribe channel ini, kemudian like, share, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng pada channel saya ini supaya Anda tidak ketinggalan mata pelajaran ini. Baik, kita lanjutkan. Haluan utara selatan. Haluan utara selatan adalah belajar mengikuti derajat dari tempat tolak ke tempat tiba, hanya mengalami perubahan lintang dan tidak mengalami perubahan bujur. Berpindah ke utara sejati atau ke selatan sejati. Jadi kita menggunakan haluan sejati, bukan haluan pedoman magnet atau haluan pedoman atau haluan magnet. Karena ini perhitungan di atas kertas. Jadi ini menghitung posisi duga, bukan posisi jati. Jadi menggunakan perhitungan saja haluan dan jauh untuk mengetahui tempat tiba. Menit delta lintang atau perubahan lintang sama dengan mil jarak yang ditempuh atau jauh yang ditempuh. Ini contohnya bola dunia, kutub selatan, kutub utara, garis khatulistiwa, kemudian garis lintang utara, ini dari 0 sampai 90, lintang selatan juga 0 sampai 90 selatan ke kutub selatan. Kemudian artinya berpindah dari lintang yang kita berpindah dari tempat tolak ke tempat tiba. Dari yang besar ke kecil ini. Atau yang dari tempat besar ke kecil, melintasi dari lintang tolak ke lintang tiba melewati titik 0. Kemudian di belahan selatan dari lintang tolak ke lintang tiba. Ini jadi perpindahan hanya ke utara selatan, hanya sepanjang derajat atau lintang, tidak mengalami perubahan bujur. Ya, kita lanjutkan. Ini kapal dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara. Dari selatan ke utara, dari utara ke selatan, ini yang disebut haluan utara selatan. Ada 3 keadaan, yaitu belajar dari lintang kecil ke lintang yang lebih besar, yang lintangnya senama. Kemudian belajar dari yang lintang besar ke lintang yang lebih kecil pada lintang senama. Yang ketiga, belajar dari lintang yang berbeda. Lintang tolak dan lintang tiba tidak senama. Jadi melewati garis khatulistiwa atau ekuator. Ya, kita bahas yang pertama yaitu jika belajar dari lintang tolak yang senama, yang dari kecil ke besar. Ini ke utara, tempat tolak ini, dan tempat tiba TTI. Di mana delta lintang, perbedaan antara lintang tolak dan lintang tiba adalah jauhnya.
Jadi haluannya sama dengan lintangnya. Jadi lintang utara semakin besar, berarti haluannya ke utara. Ya, sekali lagi ini ada lintang tolak, lintang tiba. Haluannya ke selatan. Ini haluannya ke utara. Untuk lebih jelasnya, contoh yaitu tentang mencari haluan dan jauh, di mana tempat tolak dan tempat tiba diketahui, dan tempat tolak, lintang tolak lebih kecil daripada lintang tiba. Jika kemudian contoh 1, tempat tolak 8 derajat 30 menit selatan, 106 derajat 30 menit timur. Jadi kita kalau lintang cukup membacanya 8 walaupun ada tulisannya 0. Kalau bujur berarti harus 3 digit. Kalau 6 derajat berarti ditulis 006 walaupun bacanya hanya 6. Kalau 16 derajat berarti 016 berarti dibaca 16 derajat. Kemudian tempat tiba 11 derajat 45 menit selatan, bujurnya sama. Ini menunjukkan bahwa haluannya utara selatan, hanya mengalami perpindahan lintang. Kemudian ditanya haluan dan jauh, maka dijawabnya pertama kita tulis tempat tibanya dulu karena hurufnya angkanya besar. Angkanya besar, 11 ini 8. Kemudian tulis tempat tiba, ya, kemudian dikurangkan. Rumusnya tempat tolak dikurangi tempat tiba dikurangi tempat tolak. Kita tulis, maka delta lintangnya sama dengan kita kurangi 5 kurangi 0, 5, 4 kurang 3, 1, 11 kurang 8, 3. 3 derajat 11, 15 menit selatan. Sedang bujurnya 0 karena sama. Jadi bujurnya 0. Selanjutnya delta lintang sama dengan jauh, kita rumusnya. Jadi delta lintang ini sama dengan jauh. Tapi jauh harus dijadikan dalam menit atau derajat karena 1 menit sama dengan 1 mil. Derajat harus dirubah menjadi menit atau mil. Jadi 3 derajat dijadikan 3 derajat 15 menit selatan dijadikan mil, caranya adalah 3 kali 60 karena 1 derajat sama dengan 60 menit atau 60 mil. Jadi 3 kali 60 180, 15-nya cukup ditambahkan. Jadi 180 ditambah 15 sama dengan 195 menit atau 195 mil. Kemudian ini kita tahu bahwa 1 menit sama dengan 1 mil. 1 menit sama dengan 1 mil. Kemudian haluannya selatan. Selatan karena lintangnya senama. Lintang tolak lebih kecil dari lintang tiba. Atau lintang tiba lebih besar daripada lintang tolak. Ini lintangnya, ya. Yang tiba lebih besar, yang tolak lebih kecil. Jadi haluannya senama dengan nama lintangnya. Ya, itu. Ya. Alasannya tadi sebab lintang tolak lebih kecil daripada lintang tiba atau lintang tiba lebih besar daripada lintang tolak. Jadi haluan selatan senama dengan lintangnya. Haluannya selatan senama dengan lintangnya. Contoh 2. Kapal latih KM Madediang 03 sedang berada di tempat tolak 7 derajat 52,6 menit utara, 110 derajat 6,3 menit timur. Jadi kita kalau menit tentu harus ditulis 2 digit.
Kalau lintangnya 2 digit, derajatnya 2 digit, menitnya 2 digit, kemudian diikuti koma. Tidak perlu ditulis detik. Ini kalau detik adalah 7 derajat 52 menit 36 detik. 36 kita cukup tulis 6. 36 dibagi 6 ketemu 6. Jadi 52,6. Demikian juga 3. Ini kalau ditulis 110 derajat 6 menit 18 detik. 18 bagi 6 ketemu 3. Ya, ini belajar hingga dari posisi ini 7 derajat 52,6 utara, 110 derajat 6,3 menit timur. Belajar hingga di tempat tiba 8 derajat 13,5 menit utara. Bujurnya sama, menunjukkan bahwa haluannya adalah senama dengan lintangnya, karena lintang tolak lebih kecil daripada lintang tiba. Tapi kita jawab coba dengan ditanya. Jika ditanya haluan dan jauhnya, maka jawabnya sebagai berikut. Kita tulis dulu tempat tibanya, kemudian kita tulis tempat tolaknya. Kemudian kita cari delta lintangnya. Kemudian ketemu, caranya adalah 5 kurang 6, nggak bisa pinjam 1, 15 kurang 6 berarti 9. 2 kurang 2, 0. 1 tidak bisa dikurang 5, pinjam dari 8. Minjem 1 derajat sama dengan 60 menit. Jadi ini 6 ditambah 1, jadi 7. 7 kurang 5, 2. 8 udah dipinjem, diambil tadi, jadi 7 kurang 7, 0. Jadi delta lintangnya 0 derajat 20,9 menit utara. Kemudian delta bujurnya 0. Delta bujurnya 0 karena ini sama, dikurangi 0. Jadi kita ketahui bahwa delta lintang sama dengan jauh, sama dengan 0 derajat 20,9 menit utara, dijadikan mil menjadi 20,9. Jadi kita cukup memindahkan ini karena ini menit sama dengan mil. Ya. Haluan tadi utara, kita sudah tahu dari kecil ke besar, atau lintang tiba lebih besar daripada lintang tolak, maka haluan utara. Jadi jauhnya adalah 20,9 mil, 1 mil sama dengan 1 menit, haluannya utara, sebab lintang tolak lebih kecil dari lintang tiba. Jadi ini kita dari lintang tolaknya 7 ke lintang tibanya 8, berarti nulisnya supaya mudah ditulis seperti ini. Jadi ketemu haluannya adalah utara, kemudian jauhnya 20,9 mil. Jadi karena lintang tolak lebih kecil dari lintang tiba, maka haluannya senama dengan lintangnya. Lintangnya utara, berarti haluannya utara. Contoh 3. Kapal Pukat Cincin KM Camar 6 pada pukul 2.30 tanggal 15 Maret 2023 sedang berada di tempat tolak 25 derajat 39,7 menit utara, 125 derajat 34,8 menit barat. Berlayar hingga pukul 23.30 tanggal 18 Maret 2023 dan berada di tempat tiba 29 derajat 3,7 menit utara, 125 derajat 34,8 menit barat. Jadi bujurnya sama, berarti ini haluan
utara atau selatan. Karena tempat tiba lebih besar berarti kita udah tahu haluannya adalah utara karena senama dengan lintangnya. Tapi baik kita ditanya haluan dan kecepatan kapal tersebut. Maka kita jawab sebagai berikut. Yang pertama, tempat tiba kita tulis dulu. Tempat tiba, lintangnya, bujurnya, kemudian waktunya, tanggalnya. Kemudian ditulis tempat tibanya, lintangnya, bujurnya, tanggalnya, waktunya, tanggalnya. Ini bisa dipisahkan di tempat lain, tapi dijadikan satu akan mempercepat. Tapi kalau bingung boleh dipisahkan. Sini mencari waktu, ini mencari delta lintang, sini mencari waktu. Ini sekaligus supaya lebih mudah. Nanti berikutnya coba saya kasih contoh yang dipisahkan. Delta lintang adalah yang besar dikurangi kecil. 4 kurangi 9 nggak bisa, pinjam 1. Dari sini berarti 6. 6 kurang 1 berarti tinggal 5. 14 kurang 9, 5. Jadi 5 dikurang 3, 2. Ini 9 sudah dipinjam 1, sudah diambil 1, maka tinggal 8. 8 kurang 5, 3 derajat. Jadi cara ngitungnya demikian. Kemudian waktunya atau T atau time adalah waktu tiba dikurangi waktu tolak. Ini 30 kurang 30, 0. Waktu tibanya adalah 23.30. Kita tinggal kurangkan 19 jam 1 hari. 19 jam 0 menit 1 hari. Jadi kita bisa waktunya ini kita rubah menjadi jam semua. Kemudian delta lintang sama dengan jauh. Ini kita rubah menjadi jauh. Berarti dikalikan 60 yang 3 derajat ditambah 25. Jadi 205 menit atau 205 mil jauhnya. Setelah ini kita jauh sama dengan 200 mil atau distance. Kemudian waktu atau time 1 hari 19 jam. Dijadikan jam semua, makanya 1 kali 24 ditambah 19. 24 ditambah 19 sama dengan 43 jam. Jadi kita tahu kecepatan, rumusnya P sama dengan D dibagi T. Jadi D itu jarak dibagi T, dibagi waktu. Jadi jaraknya 205 dibagi 43 jam ketemu 4,746 sekian. Tapi kita ambil 2 digit 4,77 atau cukup 1 digit. Jadi kecepatan 1 digit jadi 4,8 mil. Ya, 1 desimal menjadi 4,8 mil. Kemudian haluan utara, sebab lintang tolak lebih kecil dari lintang tiba. Jadi demikian untuk soal nomor 3. Baik, kita lanjut. 1B, mencari tempat tiba jika tempat tolak, haluan dan jauh diketahui, dan haluan senama dengan lintangnya. Jadi nanti otomatis tempat tiba lintangnya lebih besar daripada tempat tolak. Lintang tempat tolak. Jadi lintang tempat tiba lebih besar daripada lintang tempat tolak. Atau lintang tempat tolak lebih kecil daripada lintang tempat tiba. Contoh. Tempat tolak 11 derajat 45 menit selatan, 106 derajat 30 menit timur. Haluan selatan dan jauhnya atau D195, 195 mil.
Itu tanya tempat tiba. Dijawab yang kita tulis jauh sama dengan delta lintang sama dengan 195 mil atau 195 menit. Kemudian ubah delta lintang menjadi bujur, yaitu caranya dibagi 60. 195 menit dibagi 60 menit, karena 1 derajat adalah 60, maka ketemunya 3. Ketemunya 3, nyisanya 15. Jadi 60, 195 dibagi 60 ketemu 3, sisanya 15. Jadi tidak perlu koma, tapi sisanya ditulis saja, karena yang dicari derajat sama menit. Jadi 3 derajat, delta lintangnya 3 derajat 15 menit selatan. Selatan karena haluan selatan. Tentu saja delta bujurnya 0 karena hanya haluannya selatan, tidak mengalami perubahan bujur. Kemudian kita tulis tempat tolak 11 derajat 45 selatan, 106 derajat 30 menit timur. Delta lintangnya 3 derajat 15 menit selatan, delta bujurnya 0 derajat. Kemudian kita tambahkan, maka atas ditambahi bawah. Bujurnya tentu saja tetap, kemudian lintangnya kita tambahkan. 45 tambah 15, 60, berarti 0. Simpan 1, 5, jadi 15. Tempat tibanya ada 15 derajat. Selatan 106 derajat 30 menit timur. Jadi cukup dibaca 15 derajat selatan, 106 derajat 30 menit timur. Jadi tidak perlu dibaca 15 derajat 00 menit. Cukup dibaca 15 derajat selatan. Contoh 2. Kapal latih KM Madidiang sedang berada di tempat tolak 8 derajat 13,5 menit utara, 110 derajat 6,3 menit barat. Berlayar sejauh 56,5 mil dengan haluan jati utara. Ditanya tempat tiba. Dijawab sebagai berikut. Jauh sama dengan delta lintang, sama dengan 56,5. Kita tidak merubah, nggak apa-apa, tapi untuk menulis nanti dalam penghitungan lebih mudah dijadikan derajat. Jadi 0 derajat, 56,5 menit selatan. Selatan haluan selatan. Jadi karena haluan selatan ditambah huruf S. Kemudian delta bujur tentu saja 0 karena haluannya selatan. Kemudian kita tulis tempat tolak 8 derajat 13,5 menit utara, 110 derajat 6,3 menit timur. Delta lintang sama dengan 50,5 menit utara. Delta bujur 0. Kemudian kita tambahkan, maka ketemu tempat tiba. Tempat tiba adalah 9 derajat 10,0 utara, 110 derajat 6,3 menit timur. Jadi kita ini nanti jangan bingung, 5 tambah 5 0. Ini 1 nambah 6 10 simpan 1 7, berarti kita tulis 1 karena 6 paling tinggi di sini. Dan pindah ke sini 1 ketemu 9. Jadi jangan bingung. Cara ngitung menit seperti itu. Contoh 3. Kapal Pukat Cincin KM Camar 6 pada pukul 19 tanggal 18 Mei tahun 2020 berada di tempat tolak 43 derajat 9,8 menit utara, 20 derajat 48,3 menit barat. Berlayar dengan haluan jati utara dengan kecepatan 7,5 knot. Cukup dibaca knot tanpa K, jangan dibaca knot. Cukup dibaca knot hingga pukul
5.30 tanggal 22 Mei 2020. Kemudian ditanya tempat tiba pada pukul 5.30 tanggal 22 Mei. Maka dijawabnya sebagai berikut. Pertama harus kita mencari waktu. Karena mencari jarak adalah waktu kali kecepatan. Jadi kita cari waktunya dulu. Waktu berarti waktu tiba dikurangi waktu tolak. Waktu tiba 5.30, tanggal 22 bulan 5. Kemudian waktu tolak tanggal jam 19, tanggal 18. Jadi kita mencari waktu atau time atau T, ada waktu tiba dikurangi waktu tolak. Ketemu 10 jam 3 hari. Kita rubah menjadi 3 jam 3 hari 10 jam 30 menit, kita menjadikan hari. Jadi 3 hari berarti 3 kali 24. Pertama ini 10 jam 30. Tidak perlu dikalikan. Yang dikalikan ini jadi ini 72 ditambah 10.30 berarti 82.30 menit waktunya. Kemudian jauh adalah atau jarak adalah V kali T, adalah kecepatan kali waktu. Kecepatan 7,5 mil per jam, 7,5 knot itu 7,5 mil per jam kali 82 jam 30 menit. Ini kita kalikan, maka akan ketemu 618 derajat, 75 menit atau 75 mil. Ini jaraknya sekian. Ini tentu kalau ngalikan lebih mudah, ini dijadikan 30 menit itu 82,5. Jangan 82,3 karena 82 jam 30 menit. 30 itu per 60. Jadi 82,5. 7,5 kali 82,5 sama dengan 618,75 menit. Kemudian kita jauh kita rubah menjadi sama dengan delta lintang, kemudian kita rubah menjadi derajat, yaitu dengan dibagi 60. Tentu yang dibagi 60, 618 dibagi 60, 10, nyisanya 18. Jadi 10, 18,75. 75 itu kalau ditulis detik adalah 45 detik. Tapi dalam penulisan kita ini tidak 10 derajat 18 menit 45 detik, tapi kita ini jadikan koma, berarti 45 dibagi 6. Jadi ketemunya 8 karena 45 bagi 6 ketemu 7,5. Jadi karena lebih dari sama dengan atau lebih dari 0,5 maka dibulatkan ke atas. Jadi kita tulis 10 derajat 18,8 karena di sini kita tidak nulis menit, hanya koma. Jadi berarti ini harus ditulis koma, tidak ditulis detik. Menit sama detik. Karena menurut soalnya, kecuali soalnya saya tulis detik, ini ya ditulis detik. Jadi ini soalnya menit, saya tulis menit. Tapi biasanya saya tulis sampai menit, tidak sampai detik. Kemudian tempat tolak 43 derajat 9,8 menit utara, 20 derajat 48,3 menit barat. Ini saya ulangi sekali lagi, tidak perlu ditulis LO, tulis BB atau BT, karena kita orang pelajaran biasanya cukup menyebut U sama U atau selatan, sini B atau T. Tidak perlu LSBT.
lintang utara, LU tidak perlu, cukup ditulis utara. Bahwa kalau utara itu jelas lintang, bukan bujur. Kalau B itu jelas bujur, bukan lintang. Jadi gitu. Kalau penulisan ilmiah menunjuk untuk nulis LU silahkan, karena kita pelaut tidak menulis seperti itu. Kemudian tempat tiba, tempat tolak diketahui, tempat tibanya kita pindahkan ke sini dan kita tambahkan. Maka ketemu tempat tiba 53 derajat 28,6 utara, 20 derajat 48,3 menit barat. Ya, sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.